Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Eriska Suci Arianti, peserta Latsar CPNS tahun 2025 dari Kabupaten Sumedang. Di sini saya akan menyampaikan mengenai tugas individu learning journal terkait dengan nilai akuntabel dan kompeten. Yang pertama, apa itu akuntabilitas? Akuntabilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab kepada seseorang atau organisasi yang memberikan amanat. Dalam konteks ASN ini, akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak dan tanduknya sebagai pelayan publik, baik itu kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya kepada publik. Selanjutnya, apa saja sih aspek-aspek akuntabilitas? Pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan dua pihak, baik itu antar individu, kelompok, institusi, dengan negara dan juga masyarakat. Dua, akuntabilitas berorientasi pada hasil yang diharapkan adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. Tiga, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan kinerja adalah perwujudan dari akuntabilitas. Dan yang terakhir, akuntabilitas memperbaiki kinerja. Dalam hal ini, memperbaiki kinerja ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Apa sih pentingnya akuntabilitas? Pertama, akuntabilitas berperan sebagai peran demokrasi yang menyediakan kontrol demokratis. Dua, peran konstitusional, yaitu mencegah korupsi dan menyalahgunakan kekuasaan. Dan yang ketiga, peran belajar, meningkatkan efisiensi dan juga efektivitas. Kita sebagai ASN perlu berperilaku akuntabel. Apa saja itu? Yang pertama, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Dua, kemampuan menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Tiga, kemampuan menggunakan kewenangan jabatannya dengan berintegritas tinggi. Lalu, tingkatan akuntabilitas ada 5 tingkatan. Yang pertama adalah akuntabilitas personal, 2. Akuntabilitas individu, 3. Akuntabilitas kelompok, 4. Akuntabilitas organisasi, 5. Akuntabilitas stakeholder. Selanjutnya, masuk ke materi kompeten. Kompeten bagi ASN adalah kemampuan untuk terus belajar dan mengembangkan diri yang diukur dari pengetahuan, keterampilan, dan perilaku sesuai tuntutan jabatan. ASN harus memiliki kompetensi loh, apa saja itu? 1. Kompetensi teknis diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis. 2. Kompetensi manajerial diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan. 3. Kompetensi sosial kultural diukur dari pengalaman kerja yang berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan. Perilaku kompeten yang wajib dimiliki oleh seorang ASN, yaitu berkinerja dan berakhlak, berorientasi pelayanan, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Lalu, learn, unlearn, dan relearn. Selanjutnya, meningkatkan kompetensi diri, membantu orang lain belajar, dan melaksanakan tugas terbaik. Ada 8 karakteristik ASN yang wajib dimiliki. 1. Integritas. 2. Nasionalisme. 3. Profesionalisme. 4. Wawasan global. 5. IT dan bahasa asing. 6. Hospitality. 7. Networking. Dan 8. Entrepreneurship. Selanjutnya, apa itu sistem merit? Prinsip pengelolaan ASN yaitu berbasis merit, yakni seluruh aspek pengelolaan
pengelolaan ASN harus memenuhi sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, kinerja, termasuk tidak boleh ada perlakuan yang diskriminatif seperti hubungan agama, kesukuan, ataupun aspek-aspek primordial lainnya yang bersifat subjektif. ASN yang sejati adalah mereka yang akuntabel dalam setiap tindakan dan kompeten dalam setiap pelayanan. Bertanggung jawab penuh dan berkualitas terbaik adalah karakter yang harus melekat. Sekian Learning Journal pada hari ini terkait akuntabel dan kompeten. Sampai jumpa, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Bye-bye.